Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bun Nanda. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu aturan sinus dan apa itu aturan kosinus, lebih kepada latihan soal-soalnya ya. Oke, kita mulai belajar kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya dari aturan sin dulu ya. Aturan sinus. Apa sih aturan sinus? Aturan sinus itu ada ketika kalian bertemu dengan suatu segitiga sembarang atau bukan segitiga siku-siku. Untuk bagaimana mendapatkan rumus aturan sin dan aturan kosinus, kalian bisa tonton di video sebelumnya ya. Oke, sekarang kita tuliskan dulu aturan sinusnya di sini. Ketika kalian punya segitiga sembarang ABC, kemudian namai sisi di depan sudut A, ini sudut A, sisi di depannya adalah sisi BC, kita namai A kecil. Kemudian sisi di depan sudut B, sisi AC, kita namai B kecil, dan sisi di depan sudut C, ini sisi AB ya. Nah, ini C kecil, maka rumus aturan sinusnya apa? Rumus aturan sinusnya adalah A per sin A pasangannya dengan sin sudut A sama dengan B per sin B. B kecil nih, sisi di depan sudut B pasangannya dengan sudut B sama dengan C per sin C. Ya, jadi saling berpasangan antara sisi dan sudut di depannya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Bagaimana dengan rumus aturan kosinus? Kalau aturan cos sama ya, tandai dulu nama sisi di depan sudut A di sini A kecil, di depan sudut B di sini B kecil, di depan sudut C sini C kecil. Untuk mencari panjang sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2B kali C cos kali cos A. Karena A kecil atau sisi di depan sudut A, nanti cosnya A. Maka kalau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC kali kosinus B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB kosinus C. Jadi coba kalau kalian perhatikan untuk rumus aturan cos ini bila ditanyakan adalah sisi di depan sudut A, ini ya, maka yang diketahui adalah sisi yang mengapitnya, sisi B dan sisi C. Perbedaannya dengan rumus aturan sin terlihat bahwa A per sin A, maka sudut A pasangannya dengan sisi di depannya. Nah, sudut B pasangannya dengan sisi di depannya. Sisi B atau sisi AC. Gitu ya. Kalau aturan sin, poinnya adalah ada sisi dan sudut yang saling berpasangan. Yang saling berhadapan, saling berpasangan. Kalau aturan cos, ada sisi yang diketahui mengapit satu sudut, kemudian yang ditanyakan adalah sisi di depannya. Contoh aja ya, biar enak. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, nomor 1 dulu. Contohnya, pada gambar berikut, ada segitiga ABC, ada sudut B 45 derajat, sudut A 60 derajat, dan panjang BC ada 12, panjang AC sama dengan AC. Ini ya, AC. Oke, ada sudut 160 derajat, pasangannya 12, saling berhadapan. Oke, terus ada sudut 45 derajat dan AC yang ditanyakan. Ada saling berpasangan nih, kita bisa menggunakan rumus aturan sin ya. Berarti apa yang kita tulis? AC per sin B. AC
Ini ya pasangannya sin B sama dengan BC per sin A. AC yang kita cari per sin 45 derajat sama dengan BC-nya 12 per sin 60 derajat. AC per setengah akar 2 sin 45 sama dengan 12 per setengah akar 3. Kalian boleh sama-sama bagi ya, ini setengahnya. Jadi kalikan silang. AC kalikan akar 3. Akar 3 AC sama dengan 12 akar 2. Maka AC sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Belum selesai, kalian harus rasionalkan. Kalikan akar 3 per akar 3. Maka panjang AC itu sama dengan 12 akar 2 kali akar 3 akar 6 per 3 atau 4 akar 6. Jadi panjang AC sama dengan jawabannya 4 akar 6. Begitu ya. Terlihat ya tadi ya, mana sisi dan sudut yang saling berpasangan. Sekarang kita coba nomor 2, kita lihat. Pada segitiga ABC di bawah ini panjang BC adalah ABC. Ditanyakan panjang BC di sini. Kemudian yang diketahui ada AC dan AB. Ada sisi yang mengapit satu sudut. Oh, kita bisa pakai rumus apa? Aturan cos. Aturan cos di mana boleh kita tulis BC ini adalah sisi di depan sudut A, maka kita tulis A kecil aja ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat. Ini B di sini. Ini A, ini CB kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Maka A kuadrat sama dengan B-nya itu 3 kuadrat ditambah C-nya 8 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 8 kali kosinus 60 derajat. Maka A kuadrat sama dengan 9 tambah 64 dikurangi 2 kali 3, 6 kali 8, 48 cos 60. Oh, langsung cari cos 60 berapa ya? Cos 60 adalah setengah. Maka A kuadrat sama dengan 73 dikurangi 24. A kuadrat sama dengan 49. Ini A kuadrat. Maka kita cari A-nya yang positif aja ya, akar 49. Karena panjang sisi pasti positif sama dengan 7. Jadi ketemulah di sini panjang BC itu 7. Jadi BC sama dengan 7. Sini ya, karena kita simbolin A karena BC itu sama dengan A. Oke, terlihat ya ada dua sisi yang mengapit satu sudut. Yang ditanyakan sisi di depan sudut yang diketahui. Kita next ke nomor 3. Latihan soal lagi, nomor 3-nya. Ups, kebablasan. Oke, ini dia. Pada segitiga PQR, sudut QPR 120 derajat, sudut PQ 12, PR 10, sudut panjang PQ 12, PR 10, maka QR berapa? Oh, kita harus cari dulu nih, apakah dia merupakan segitiga sih? Merupakan apa namanya? Pakai aturan sin atau aturan cos ya? Cek dulu ya, kita buat dulu segitiganya, terus kita tulis informasi yang ada di soal PQR. Ini kalian boleh bebas ya buat segitiganya ya, yang penting informasi yang ada di soal jelas. Kita tulis PQR, dah. Sudut QPR, PR. Nulisnya di mana nih? Nulisnya ada di huruf yang tengah ya, Nak. QPR. Tulis di sini 120 derajat. Terus
Peki 12. Terus PR. Oh, 10. Yang ditanyakan QR. Ini. QR. Wah, terlihat? Terlihat ya? Apa kita pakai nih? Ada dua sisi yang mengapit satu sudut yang diketahui. Jadi kita pakai rumus aturan cos. Oke, kita coba. QR ya. QR kuadrat sama dengan, boleh langsung aja nggak apa-apa, 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Terus apa? Dikurangi 2 kali 10 kali 12 kosinus berapa? 120 derajat. QR kuadrat, hati-hati ya, ini masih QR kuadrat ya, tulis ke bawahnya QR kuadrat. 100 tambah 144 kurangi berapa nih 20, 240 kali kosinus 120, hati-hati, kosinus di kuadran ke 2, kosinus 180 kurangi 60, maka QR kuadrat tambahkan 244 dikurangi 240 kalikan cos di kuadran kedua min cos 60 derajat. Kalian tidak boleh mengurangkan 244 kurangi 240 ya, karena dia miliknya cos ya. Hati-hati. 244 dikurangi 240 kalikan setengah. Min setengah. Oke. Maka QR kuadrat sama dengan 244 ditambah 120 ini sama dengan 364. Ini QR kuadrat. Maka QR saja yang positif akar 364. Berapa ini? Akar 4 kali 91 berarti 2 akar 91. Jadi panjang QR-nya 2 akar 91 menggunakan rumus aturan cos. Oke, sekarang yang nomor 4. Ya, pada segitiga ABC diketahui AC 10, ABC sudut ABC 45 derajat, sudut BAC 30 derajat, maka panjang BC sama dengan, lagi-lagi kita harus gambar dulu ya segitiganya, Nak. Gambar segitiganya. Ini boleh. Yang penting jelas. A, B, C. Yuk kita tulis A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Boleh? A, B, C, AC 10. Sudut A, B, C 45 derajat. A, B, C. Oh, di sini 45 derajat. Hati-hati ya, lihatnya B yang tengah. BAC, BAC. A kali ini 30 derajat. Maka panjang BC berapa? Ini di sini yang ditanyakan. Ada panjang BC pasangannya sama sudut 30. Ada sudut 45 diketahui pasangannya sama 10. Oh, ada sudut dan sisi yang saling berpasangan. Lihat ya. Kita gunakan rumus aturan sin. Let's go. Langsung boleh? Boleh. BC per sin A sama dengan AC per sin B. Oke. BC per sin 30 sama dengan AC-nya 10 per sin 45 derajat. BC per setengah, sin 30 setengah ya, diingat-ingat dihafal. 10 per setengah akar 2. Kita boleh bagi setengahnya. Maka kita dapatkan BC sama dengan 10 per akar 2. Tidak boleh jawab seperti ini ya. Harus dirasionalkan. Maka 10 akar 2 per 2 atau jawabannya 5 akar 2. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang jadi favoritnya Bu Nanda. Soal kontekstual nih. Ada nih nanti ya di PTS Ibu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Oke. Ada cerita cukup panjang. Baca dengan hati-hati dan pelan ya.
Astiti ingin mengukur jarak sebuah bangunan dengan tempat dia berdiri di sebuah jalan. Untuk itu, dia membuat sebuah garis lurus pada jalan sepanjang 5 meter. Oh, sorry, di sini tulisannya 5 cm, 5 meter ya. Kemudian, ia mengukur sudut yang dibentuk garis tersebut dengan garis kira-kira. Ini garis kira-kira menghubungkan titik-titik ujung garis dengan bangunan. Ujung garis dengan bangunan, sudutnya ada di sini 60 derajat. Terus dia bikin garis lagi, dia dengan bangunan di sini 15 derajat. Jarak yang ditanya adalah jarak tempat Astiti berdiri dengan bangunan sama dengan, sudah ada ilustrasinya, tinggal kita namai saja. Misalkan Astiti di sini A, bangunan di sini B, kita boleh tulis titik di sini C. Oke, kita analisis. Kita mau mencari panjang BC ya. Ini. Ya. Coba kalian terka dulu mau pakai rumus aturan sin atau aturan cos ya. Kalau aturan sin ada 5 meter di sini pasangannya dengan sudut B, gitu ya. Kemudian mana lagi diketahui? BC dengan sudut 15. Tapi kita nggak tahu nih BC berapa. Kita mau nyari, sorry bukan nyari BC, tapi dari Astiti ke bangunan AB. Sorry, kita salah dikit ya, nggak apa-apa ya. Ini yang ditanyakan. BC nggak tahu kita juga, nggak bisa ya. Ini dengan ini, sudut di sini belum tahu dengan ini. Bagaimana ya? Kita bisa cari tahu nggak nih sudut C-nya yang ini nih, ACB? Bisa ya, sudut ACB ini sama dengan berapa? Lihat, dia adalah sudut berpelurus dengan sisi di sebelahnya, sudut di sebelahnya kurangi 60 derajat. Sudut ACB itu 120 derajat. Ini bisa dapat 120 derajat. Wah, ketemu nih sepasang. Sisi AB dengan sudut ACB. Satu lagi yang kita punya sisi 5 harus kita manfaatkan dengan sudut ini. Bisa dicari sudut ABC, sudut B-nya bisa dicari nggak? Bisa dong, sudut ABC. Pakai hijau biar enak ya. Sudut ABC dapatnya dari mana? Udah ketemu nih. Ada segitiga, salah satu sudut belum diketahui, bisa 180 derajat kurangi 120 tambah 15. Kan sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat ya. Kurangi 135. Berapa ini? 45 derajat. Oh, di sini sudutnya 45 derajat. Bisa nih kita pakai rumus aturan sin. Let's go. Rumus aturan sin. Kita nyari AB. Per pasangannya sin C sama dengan ini AC yang kita tahu per sin B. Oke, AB nggak ada huruf C, sinnya C. AC nggak ada huruf B, sinnya B. Nah, gitu aja. AB per sin 120 derajat sama dengan AC-nya 5 per sin 45. AB per sin 180 kurangi 60 sama dengan 5 per setengah akar 2. AB per sin di kuadran 2 positif ya. Sin 60 sama dengan 5 per setengah akar 2. Di sini AB per setengah akar 3, 5 per setengah akar 2. Boleh kalian bagi setengahnya. Jadinya Ibu lanjutkan di sini boleh ya. Oke. AB kali akar 2 sama dengan 5 akar 3. AB-nya sama dengan 5 akar 3 per akar 2. AB-nya sama dengan 5 akar 3. 5-nya kok gitu?
5 akar 3 kali akar 2 per 2. Ya, karena sama-sama dikalikan akar 2 per akar 2 ya. AB-nya sama dengan 5 akar 6 per 2. Itu jawabannya ya. Jadi panjang AB-nya adalah 5 per 2 akar 6. Kira-kira jaraknya itu meter. Ya, jarak pasti titik kebangunan 5 per 2 akar 6 meter. Ya, jadi analisis dulu gambarnya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 6. Ada 2 pesawat bergerak secara bersilangan dengan sudut 60 derajat. Pada saat tertentu, pesawat pertama berada 3 km dari titik silang dan pesawat kedua 2 km dari titik silang. Pada saat tersebut jarak kedua pesawat berapa? Terbayang ya kalau pesawat yang biasanya atraksi tuh pesawat jet ya, misalkan ada pesawat dari sebuah titik dia atraksi ke sana pesawat pertama. Katanya di saat tertentu jaraknya 3 km. 3 aja Ibu tulis di sini. Terus pesawat kedua tertentu 2 km. Kemudian pada saat tersebut jarak kedua pesawat berapa? Oh, yang ditanya ini jarak kedua pesawat nih. Berapa tuh? Jaraknya berapa nih di sini? Gitu ya. Kemudian ada sudutnya apa yang diketahui? Sudutnya 60 derajat katanya, 60 derajat. Ada 2 sisi yang mengapit satu sudut yang ditanyakan sisi di depannya. Misalkan kita namai X di sini. Ya, jarak kedua pesawat tersebut misalkan kita namai X. Maka bisa kita jawab pakai rumus aturan cos X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 2, 2 kali 3 kali 2, kosinus 60 derajat. X kuadrat sama dengan 9 tambah 4 kurangi 12 kali setengah. Pas 60 setengah ya. X kuadrat sama dengan 13 kurangi 6. Maka X kuadrat sama dengan 7. X-nya saja, ambil yang positif, akar 7. Ketemu ya jarak kedua pesawat itu pada saat tertentu adalah 7. Soal-soal serupa ini biasanya ada di speedboat misalkan ya, bergerak, beratraksi, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan 2 nomor lagi latihan soalnya. Kita harus analisis, tahu kapan menggunakan aturan sin dan kapan menggunakan aturan cos. Lagi, nomor 7. Pada segitiga ABC, diketahui AB 4AC 4 akar 2, sudut C 30 derajat, maka sudut A berapa? Ya lagi gambar dulu ya, gambar dulu segitiganya. Terus namai segitiganya A, B, C. Diketahuinya ditulis AB 4, AC 4 akar 2. Sudut C 30 derajat. Yang ditanyakan sudut A. Mau nyari sudut A. Bagaimana? Sudah saling berpasangan belum? Kita cek ya apakah sin atau cos ya. Kalau mau pakai aturan cos, ada 4 sama 4 akar 2. Yang ditanya cos pakai cos A nih misal, tapi kita nggak bisa cari karena kita nggak tahu sisi BC. No, kita nggak bisa pakai ini. Terus kalau pakai sin, ada ini sama ini oke. Terusnya 4 akar 2 pasangannya sama B. Oh, bisa kali nih. Kita cari B dulu ya. Kita cari B dulu. Kalau sudut B udah ketemu, bisa cari sudut A. Ya, berarti rumus aturan sini pasang-pasangan ya. Oke. Langsung aja boleh. 4 per sin 30 sama dengan 4 akar 2 per sin B. Kita mau cari. 4-nya bisa dibagi. Oke, 4-nya bisa dibagi. Di sini 1. Lanjutkan. 1 per setengah.
sin 30 sama dengan akar 2 per sin B. Maka sin B kali 1 kalikan silang sama dengan setengah akar 2. Oke, setengah akar 2. Cari nilai sin sudut berapakah yang hasilnya setengah akar 2. Berapa ya? Maka sudut B sama dengan berapa? 45 derajat ya. Oke, kita ketemu sudut B, bisa cari sudut A? Bisa dong. Di sini 45 tadi. Ya, berarti sudut A-nya berapa? Sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 30 tambah 45. 180 kurangi 75. Jadi sudut A besarnya 105 derajat. Oke ya? Oke, sekarang kita coba contoh terakhir untuk video kali ini. Pada segitiga PQR, PQ8, PR7, QR sama dengan 3. Maka sudut QPR sama dengan berapa? Jadi kalau dari tadi kita kan nyarinya sisi. Kali ini kita nyarinya sudut. Kayak seperti soal nomor 7 tadi ya. Jadi sudah, tetap pertama kita harus gambar. Kalau udah digambar, tuliskan keterangannya. PQR. PQ8, PR7, QR3. PQR tengah, maka kita akan mencari sisi sudut Q. Kita mau pakai cari sudut Q, cos Q. Cos apa sin ya? Cari dulu. Udah keceplosan Ibu. Kalau ada 3 sisi seperti ini, paling mudah kita gunakan rumus aturan cos. Ya, kan kalau sin harus ada dua sudut yang diketahui ya. Atau nggak paling nggak ada sisi dan sudut saling berpasangan. Kalau ini, rumus aturan cos bisa digunakan untuk mencari semua sudutnya. Kita mau nyarinya Q. Sudut Q pasangannya dengan sisi PR, 7. Maka yang kita gunakan adalah 7 kuadrat. Sama dengan sisi yang lainnya, 8 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 3, cosnya cos Q. Q pasangannya dengan 7. Ya kan? Nah, selanjutnya dihitung tinggal 49 sama dengan 64 tambah 9 kurangi 48 kali cos Q. Sisakan cos Q-nya kita pindahkan boleh. 48 cos Q sama dengan, ini ditambah 73, 49-nya pindahkan juga, 49. 48 cos Q sama dengan 24. Ya, cos Q-nya 24 per 48 itu sama dengan setengah. Maka cari nilai cos sudut berapakah yang hasilnya setengah? Cos 60 sama dengan setengah, maka sudut Q sama dengan 60 derajat. Begitu ya? Oke, mungkin itu saja latihan soal aturan sin dan aturan cos. Panjang ya? Ya, sengaja dibuat jadi satu video. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian harus bisa pahami kapan menggunakan rumus aturan sin dan kapan menggunakan rumus aturan cos, disesuaikan dengan apa yang diketahui di soal. Segitu saja video dari Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.